sama suami itu jadi iman saya, jadi saya itu harus menghormati suami lah. Apa kesibukannya, apa kesulitannya, kita harus taat pada suami. Orang laki itu memang kepala rumah tangga, imam rumah tangga, itu harus bimbing anak-anaknya dan istrinya. Nah, kalian anggapnya jangan sabar, jangan sekali-kali adu mulut. Ya, mesti kita ya sering toh. Kalau mesti ikut-ikutan, kalau ada yang enggak di hati itu mesti mau tarain yang enggak gitu. Tapi kalau bisa itu sabar, kuncinya sabar. Kalau enggak sabar tuh geberah mbak rumah tangga nih, hancur. Bagi saya itu punya cucu, anak saya yang ada di sana tuh sering saya nasihati, kalau nggak mau suami jangan sok satu-satuan, jangan sok buat masalah sama saudara, jangan apalagi sama tetangga, itu kan buat kita resah sendiri. Wong agung engeksi kondo Perempuan merupakan sumber kehidupan. Dari kandungan perempuan, kehidupan tidak hanya timbul, tetapi juga melalui perjuangan dan mendapatkan nilai serta martabat. Perempuan Jawa menjadi penjaga warisan tradisi, mentransmisikan nilai-nilai luhur dari generasi ke generasi. Dalam kelembutan, terdapat kekuatan yang mendalam. Dengan pejuang tanpa pedang, yang berjuang untuk memelihara keberlanjutan budaya dan menjaga keutuhan keluarga. Tidak hanya itu, perempuan Jawa dalam peran mereka dalam keluarga dan masyarakat tetap juga mencerminkan perjalanan nilai-nilai budaya dan perubahan sosial. Perempuan Jawa itu kalau menurut saya ikonik dengan kembang. Artinya apa? Perempuan Jawa itu harus mampu menghadirkan suasana seperti hanya kembang di rumahnya. Jadi ada aura kelembutan, ada aura keindahan, ada aura yang membuat semua penghuni rumah itu akan merasa dia pulang tidak hanya untuk tidur, tapi mengistirahatkan jiwa dan sekaligus raganya. Dalam budaya Jawa, perempuan sering dianggap sebagai individu yang wani ditoto. Dengan menunjukkan keberanian untuk diatur dan dianggap sebagai objek yang harus diatur. Selain itu, istilah konco winking atau teman di belakang juga dipakai untuk menggambarkan posisi perempuan dalam lingkup domestik, di mana mereka memiliki keterbatasan akses untuk berperan di lingkungan publik. Saya konco winking itu ya sementara ini dipanggilnya konco winking itu hanya konco yang penting itu masak kesannya yang begitu masalah itu apa nih jadi menurut saya sebenarnya artinya orang itu saling melengkapi. Di era sekarang itu tantangan setiap orang semakin berat, tidak hanya wanita, tapi wanita lebih berat. Karena apa? Saya orang Jawa, saya ingat Jawa tekanan zaman itu salah satu tandanya itu wong wadon hilang isinya. Jadi wanita itu kalau dulu lebih dikonotasikan konco winking itu agar apa? Agar tidak terlalu terekspos karena kerja saya aura ini. Karena aura itu apa sih, perempuan itu kan selalu menarik mata lelaki pasti. Artinya ketika orang-orang di lanang itu masih tertarik. Maka ketika wanita bisa menjaga agar martabatnya contoh dengan pakaian yang sopan, itu membuat suasana akan lebih baik. Zaman sekarang tidak, karena zaman sekarang itu dengan
kemajuan teknologi informasi yang terjadi di urbanisasi. Arus peradaban itu masuk belajar banding dari mancanegara. Di Bali itu turis, mohon maaf, pakai bikini biasa, karena budaya mereka kebayang ya. Kalau kemudian budaya itu dianggap biasa di tempat kita, itu akan terjadi gegara peradaban yang tidak sederhana. Karena mungkin bagi mereka begini itu tidak menimbulkan sesuatu yang melahirkan dorongan negatif. Dan bagi orang kita, diam ya jika kemudian budaya yang seperti itu kemudian dianggap itu lazim, dan kalau di sana oke, kenapa di sini juga tidak oke? Dalam kedalaman tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, konteks budaya merajut yang mengarahkan dan membentuk perilaku manusia. Sebagai pilar pandangan dunia, budaya membawa tuntunan dan norma-norma sosial yang menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Perilaku manusia menjadi tanda yang berbicara dalam suatu narasi yang memperkuat dan menghormati akar nilai yang telah ditanamkan oleh budaya mereka. Dengan demikian, hubungan saling terkait antara perilaku manusia dan nilai budaya menciptakan suatu kerangka kerja yang membentuk identitas dan arah kehidupan. Bagaimana menerjemahkan perilaku manusia terkait dengan konteks di dalam perspektif budaya? Ada satu pendekatan yang cukup menarik yang dikenalkan oleh Ratner di dalam bukunya Cultural Psychology. Dia menggunakan pendekatannya Vygotsky, bagaimana perilaku atau fenomena psikologi yang muncul tidak bisa lepas dari aktivitas, artefak, dan juga konsep. Aktivitas dalam konteks ini bagaimana perempuan Jawa berada pada institusi, pada budaya, pada aktivitas-aktivitas pola relasi di dalam kultur Jawa itu sendiri. Nah, artefak-artefak tentu bagaimana nilai-nilai keyakinan perempuan sebagai konco wingking, perempuan sebagai temannya, sebagai teman hidup second class itu kadang dimaknai mempunyai konsep-konsep yang cukup kuat bagi perempuan. Dan ini kadang mengangkat pada fenomena psikologi bahwa perempuan selalu harus tunduk kepada laki-laki dalam konteks tertentu. Nah, persoalan inilah yang kadang budaya menjadi sebuah alasan ada satu kekerasan. Jadi perempuan mengamini atau mengiyakan perilaku-perilaku yang mungkin kasar, perilaku-perilaku yang tidak tepat begitu ya, yang dilakukan oleh pasangan. Seperti halnya nilai pada peran seorang istri, sebagai perempuan Jawa diartikan sebagai sosok yang penuh dengan geni, nastiti, ngati-hati, teliti, sabar, serta mampu melakukan topo broto. Hal tersebut tampak dalam sikap yang patuh, menerima, dan kesulitan untuk mengungkapkan keinginan, perasaan, nilai, ataupun pandangan pribadi. Dalam falsafah hidup perempuan Jawa, sabar, nrimo, rilo, dan sumarah. Sabar sebagai kemampuan untuk menerima segala apa yang mendatangi diri, tanpa protes dan pemberontakan. Patuh sebagai perilaku yang tunduk, menerima, dan kesulitan dalam menyuarakan keinginan, perasaan, nilai, atau pandangan pribadi. Nah, di dalam persoalan ini budaya tidak serta-merta mengangkat pada nilai-nilai kearifan, nilai-nilai kebaikan, kebijaksanaan gitu. Karena kita tahu tadi bahwa budaya dibentuk oleh sebuah bahasa, apakah di baliknya itu ada kepentingan-kepentingan tertentu, ada relasi kuasa, ada siapa yang ingin memberikan pengaruh dan siapa yang dipengaruhi, siapa yang menjadi superior inferior tentu ada. Jadi dalam perspektif perempuan Jawa ini kita bisa melihat banyak hal, kadang nilai-nilai yang diyakini tadi, konco wingking, masak mana dalam konteks tertentu justru menjebak wanita Jawa ini dalam relasi yang tidak sehat. Artinya mereka dengan nilai-nilai yang dia yakini sebagai sebuah nilai kebaikan begitu. Jadi misalnya konsep gemati, bagaimana perempuan harus melayani laki-laki, kadang dimaknai secara berbeda semacam ini.
Meskipun konstruk awalnya budaya ini tentu tidak terlepas dari fitrah atau dari bagaimana secara tubuh antara perempuan dan laki-laki itu berbeda, tetapi dalam konteks sosial artinya bagaimana budaya ini menjebak pada relasi yang salah. Beberapa di antaranya misalnya bagaimana perempuan meyakini bagaimana perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pasangannya misalnya sampai pada kekerasan, tapi masih ada keikhlasan untuk memaafkan karena nilai-nilai budaya ini yang kadang menjebak pada relasi yang kadang tidak sehat. Meskipun pemaafan itu bukan sesuatu yang buruk juga, tapi kita melihat dalam persoalan-persoalan ini orang meyakini bahwa ada satu persoalan. Perempuan ini mengalami dalam hal ini adalah kekerasan simbolis. Dia tidak merasa bahwa dirinya sedang tertindas, bahwa dirinya sedang disakiti. Maka budaya tidak semuanya mengantar kepada nilai-nilai kebijaksanaan. Budaya Jawa yang kental dengan unsur patriarki seringkali menempatkan perempuan dalam posisi tunduk dan terbatas, mengakibatkan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai budaya Jawa menempatkan laki-laki dalam peran yang dominan, sementara perempuan diharapkan untuk mengikuti norma-norma yang menghargai ketundukan dan kesetiaan dalam konteks keluarga. Pemberian nilai lebih tinggi pada peran tradisional perempuan, dengan peran dalam rumah tangga, bahkan pembatasan akses perempuan dalam menyuarakan keinginan, perasaan, nilai, atau pandangan pribadi. Perempuan Jawa yang diperhadapkan dengan tekanan sosial dan ekspektasi yang kuat dituntut untuk tetap dalam batas-batas norma yang telah ditetapkan oleh budaya mereka. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya Jawa, terutama yang terkait dengan patriarki dan peran gender tradisional, dapat merugikan perempuan dengan menghambat kemajuan, kemandirian, dan kebebasan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Karena di dalam persoalan ini, perempuan Jawa, siapapun nanti harapannya sih mereka bisa merefleksikan nilai-nilai dari tidak hanya sekedar menangkap nota. Jangan sampai justru nilai ini menjebak kepada satu relasi yang tidak sehat. Jangan menjadi ini sebagai sebuah keyakinan-keyakinan yang salah, perlu direfleksikan. Bagaimana cara merefleksikan itu? Saya kira menggunakan rasional, menggunakan kemampuan-kemampuan kita, kesadaran kita bahwa budaya harapannya memang memberi satu nilai-nilai kebaikan, tapi dalam ranah tertentu kita perlu merefleksikan. Jangan sampai budaya memberi kuasa akan satu perilaku yang itu menjebak kepada relasi yang tidak sehat.